Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai pangkat dan bentuk akar. Kita mulai dari definisi pangkat atau perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bisa dilambangkan dengan A pangkat N. A pangkat N sama saja atau sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N kali, di mana A adalah bilangan pokok atau disebut juga basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Perhatikan contoh. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkaliannya berulang sebanyak 4 kali. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, yang ketiga, perhatikan ini, negatif. Negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Perhatikan, di dalam negatifnya berada di dalam kurung, jadi dia ikut dikalikan. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Jadi yang nomor 3 itu negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nomor 4, bedakan antara nomor 3 dan nomor 4. Negatifnya tidak dikurung. Negatif 2 pangkat 3. Jadi yang dipangkatkan 3 itu hanya 2, bukan negatifnya tidak termasuk. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2 tutup kurung sama dengan, nah 2 pangkat 3 8, kita kalikan negatif, hasilnya negatif 8. Itu ya. Sama Bu, negatif semua. Akan berbeda hasilnya ketika itu pangkat 4. Nanti boleh dicoba. Nomor 5, negatif 2 pangkat 4. Nah, ini sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya positif 16. Coba dikalikan satu-satu nanti. Negatif dikali negatif itu positif. Negatif kali negatif sebelahnya adalah positif, sehingga hasilnya positif dikali positif itu positif. Nomor 6. Ini sama seperti yang nomor 4. Negatifnya tidak masuk dalam kurung. Jadi negatifnya nanti dikalikan di akhir, yang dalam kurung dipangkatkan. Negatif 1/2 pangkat 4 hasilnya adalah negatif 1/16. Nomor 7, 1/2 pangkat 3 dikalikan, perkalian berulangnya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Oke, itu untuk contoh perpangkatan. Selanjutnya, sifat-sifat perpangkatan. Ini yang akan kita pelajari ada 8 sifat. Kita akan langsung masuk penjabarannya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, kalau perkalian dengan catatan bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Lihat contoh, P pangkat 2 dikali P pangkat 4 sama dengan P pangkat 2 ditambah 4 sama dengan P pangkat 6. Selanjutnya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 9. Selanjutnya,
3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkatnya ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243. Sifat yang kedua, pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Contoh, Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 5 dikurang 2 sama dengan Y pangkat 3. Oke, contoh yang kedua, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 ialah 49. Sifat yang ketiga, pangkat dipangkatkan lagi. Oke, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali. Contoh, X pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 4 kali 2 sama dengan X pangkat 8. Contoh kedua, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Itu untuk contoh yang ketiga. Ayo berlatihnya, Bu. Silakan diisi. Sifat yang keempat, A dikali B, ini dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi dikalikan, dipangkatkan semua baru dikali. Contohnya, P dikali Q pangkat 2, berarti P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Contoh selanjutnya, 2 dikali 3 pangkat 3. Semuanya dipangkatkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Bisa dicari hasilnya, 2 pangkat 3 8 dikali 3 pangkat 3 27. Hasilnya 216. Sifat yang kelima, dalam kurung A per B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M, sama hanya dengan yang perkalian tadi, hanya ini pembagian. Contohnya 3 per 2, ini dalam kurung pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 27 per 8. Yang keenam, perpangkatan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, X pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1.000.000 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun apabila dipangkatkan 0, hasilnya 1. Sifat yang ketujuh, pangkat negatif. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Jadi supaya positif dia 1 per A. Contohnya 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. Misalnya 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5. Yang ke-8, nah ini perubahan sedikit dari yang ke-7 tadi. Negatifnya bukan negatif 1. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi misalnya A pangkat negatif 2, berarti 1 per A pangkat 2. Tinggal positifkan saja pangkatnya. Contohnya 3 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Jadi dia diperkan supaya pangkatnya positif. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat perpangkatan. Biasanya dalam ujian itu tidak satu-satu, dia sudah memakai soal yang merupakan gabungan dari beberapa sifat. Nah, seperti contoh ini.
Contoh yang pertama, 9A dikali B pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 3. Oke. Cara mengerjakannya kita kelompokkan yang variabelnya sama biar enak. Sama dengan 9A dikali A pangkat 2, jadi berdekatan A-nya. Dikali B pangkat 2 dikali 3B pangkat 3. Ini kita gunakan sifat yang pertama, yang perkalian. 9A itu pangkat 1, kalau tidak ditulis itu pangkat 1. A pangkat 1 ditambah 2, karena dikali dia ditambah, kali 3B pangkatnya ditambah juga, B pangkat 2 tambah 3, sama dengan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 5. Kita kalikan 9 kali 3. 9 kali 3 27, jadi 27 A pangkat 3 B pangkat 5, itulah hasilnya. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini ada pembagian, jadi ini gunakan sifat pertama dan sifat kedua. 2 pangkat 3 dikali P pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dikali Q pangkat 4 per 4 pangkat 2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 3. Kita gunakan sifat perpangkatan, sama dengan 2. 2 itu berarti 2 pangkat yang pertama 3 ditambah 4. P ini dibagi, P pangkat 6 dibagi P pangkat 2, berarti P pangkat 6 kurang 2. Begitupun dengan Q ini dibagi, Q pangkat 4 dibagi Q pangkat 3, berarti Q pangkat 4 kurang 3. Nah, yang di bawah ini tinggal 4 pangkat 2. Kita tahu 4 itu adalah 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 itu ganti dari 4 dipangkatkan 2. Lanjut sama dengan yang di bawah yang baris ketiga. 2 pangkat 7, P-nya pangkat 4, Q-nya pangkat 1 per 2 pangkat 4. Masuk lagi sifat kedua. Pembagian 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 7 kurang 4, P pangkat 4, Q pangkat 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 3, hasil dari 7 kurang 4. P pangkat 4, Q pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Terakhir sama dengan 8, P pangkat 4, Q pangkat 1. Nah, soal-soal seperti ini nanti yang biasanya masuk ujian. Sudah gabungan beberapa sifat. Oke, untuk sesi ini fokus pada pangkat dulu karena videonya sudah panjang. Nanti selanjutnya video kedua itu tentang akar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang belum jelas, boleh diskusi dan disampaikan pertanyaan. Cukup sekian untuk materi 1 ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.